Selamat datang di Universitas Negeri. Keselamatan pasien merupakan hal terpenting bagi pelayanan kesehatan. Inilah 6 sasaran keselamatan pasien. 1. Ketepatan mengidentifikasi pasien. Nomor antrian 15. Ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Selamat datang di Puskesmas Universitas Negeri Balia. Silakan duduk. Terima kasih. Bisa saya lihat nomor antriannya Pak? Bisa. Ada kartu BCS-nya Pak? Ada itu. Namanya siapa Pak? Agus Kecro. Agus Kecro. Tanggal lahir? Artinya 9 Januari 2001. Oh ya udah, sebentar saya cek dulu ya Pak. Ya. Atas nama Agus Kecro. Tanggal lahir 9 Januari 2001. Ya. Ingin berobat ke Polidigi ya Pak? Ya, belum. Ya. Ini nomor antrian di Polidigi, nomor antrian 1 ada di lantai 10. Oh ya, makasih Pak. Ya. Saya akan menjelaskan poin kedua dari 6 sasaran keselamatan pasien, yaitu peningkatan komunikasi yang efektif. Tujuan dari peningkatan komunikasi yang efektif adalah agar percakapan secara lisan dapat disampaikan secara akurat dan informasi yang diberikan dapat dilakukan secara konsisten. Peningkatan komunikasi yang efektif dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan metode SBAR. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan metode SBAR secara tidak langsung. Halo, selamat pagi dokter. Perkenalkan, nama saya Brigita Puspawardani. Saya perawat yang berjaga pada siang hari ini di RS Bunga Sehat. Saya mau melaporkan pasien atas nama Tuan Adi, laki-laki berumur 21 tahun, dirawat di kamar elang dengan diagnosa sepalgia. Pasien mengatakan masih sakit kepala dengan skala nyeri 6, masih mual saat bergerak, dengan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 87 kali per menit, respirasi 23 kali per menit, dan suhu 36,7 derajat Celcius. Semalam, pasien muntah 3 kali dan nyeri pinggang dengan skala nyeri 5. CT scan belum dilakukan, DPJP dengan Dr. Antonius, spesialis saraf. Background pasien mempunyai riwayat sakit kepala sejak 2 bulan yang lalu. Pasien mulai mual pada saat bangun tidur, muntah terjadi 2 kali. Dari IGD, pasien sudah mendapatkan terapi, yaitu yang pertama, IVF RL 20 kTT per menit, injeksi ranitidin 1 ampul per 12 jam, injeksi Kalmetason 1 ampul per 8 jam, injeksi Cefatriaxone 1 gram per 12 jam. Pasien sudah diperiksa lab di IGD pada tanggal 28 April 2020 dengan hasil Hb 15,7 gram per dl, HT 45%, leukosit 6,3/10⁻³ per mm kubik, eritrosit 5,4/10⁻6 per mm kubik, trombosit 289/10⁻³ U per L, GDS 120 mg per dl, ureum 21 mg per dl, dan kreatinin 1 mg per dl. Asesmennya nyeri belum dapat teratasi. Apa rekomendasi dokter untuk pasien? Baiklah dokter, saya ulangi rekomendasi untuk pasien, yaitu kaji nyeri kembali, tanyakan pada dokter spesialis untuk planning foto lumbal dan pertimbangan konsul ke rehabilitasi medik dan intervensi lainnya yang dilanjutkan. Baik dokter, sekian laporan saya mengenai pasien. Terima kasih dan selamat siang. Sekian praktek tentang peningkatan komunikasi efektif dari saya. Terima kasih. Yang ketiga
ketiga yaitu peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Ketika melakukan pemberian obat kepada pasien harus memastikan bahwa pemberiannya tepat pasien, tepat obat, tepat waktu pemberian, tepat dosis pemberian, serta tepat dokumentasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang LASA, look alike, sound alike, serta high alert. Saya akan memberikan salah satu contoh dari obat look alike yaitu Antalgin dan paracetamol. Sedangkan contoh dari obat sound alike yaitu amoxicillin dan penicillin. Selanjutnya yaitu obat high alert. Obat high alert adalah obat yang beresiko tinggi. Obat tersebut memiliki stiker berwarna merah dan biasanya diletakkan di tempat yang terpisah. Salah satu contohnya yaitu metformin. Saran yang keempat yaitu tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Rida yang bertugas pada hari ini. Saya bermaksud untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Hana. Jadi menurut Dr. Hana, Ibu mengalami peradangan pada usus buntu sehingga harus dilakukan pengangkatan usus buntu. Sebelumnya, untuk memastikan, bisa sebutkan nama dan tempat tanggal lahir Ibu. Nama saya Eva Permata Dewi, tempat tanggal lahir Kap Semarang, 31 Mei 2021. Keluhan Ibu apa ya? Sakit perut, Di sebelah mana? kanan bawah, Sejak kapan Ibu? sejak tadi pagi, Dari skala 1 sampai 10, seberapa sakit yang Ibu rasakan? 9, Apakah Ibu memiliki alergi obat? tidak, Jadi operasinya akan dilakukan pada malam hari ini. Apakah Ibu bersedia? bersedia, Kalau bersedia, dimohon untuk menandatangani surat persetujuan ini ya Bu. Baik Ibu, operasinya akan dilakukan pada malam hari ini pukul 10 oleh Dr. Hana. Dan sebelum operasi, Ibu disarankan untuk berpuasa dahulu. Bisa dilakukan mulai jam 2 nanti ya Bu. iya, Boleh minum tapi tidak boleh makan. Apakah Ibu memiliki pertanyaan lain? tidak, Baik, kalau seperti itu saya izin keluar dulu. iya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yang nomor 5 sasaran dalam keperawatan. Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan yaitu kita wajibkan mencuci tangan sebelum kontak langsung dengan pasien. Memastikan alat-alat yang sebelum dipakai harus steril terlebih dahulu dan menggunakan handscoon untuk menyentuh atau kita saat berhadapan dengan pasien. Dan selanjutnya setelah kita melakukan perawatan kepada pasien diwajibkan kita juga mencuci tangan kembali. Terima kasih. 6. Pengurangan resiko pasien jatuh. Selamat pagi Ibu. Ibu telah melaksanakan operasi dan saya identifikasi Ibu termasuk pasien resiko jatuh ya Bu. Nanti saya kasih gelang kuning terus tanda pasien resiko jatuh. Saya kasih gelang ya Bu. Ya Bu, sudah ya Bu, saya lanjutkan lagi Bu. Sama